mahasiswa di beberapa daerah kembali menggelar demonstrasi. Selain menolak RKUHP, mereka juga menuntut Kapolri mundur atau dicopot. Sama mengetahui bahwa bapak-bapak tersebut juga tadi hanya menyebutkan tentang masalah RKUHP dan RUU KPK, padahal dalam tuntutan ini masih banyak hal bermasalah yang kami minta untuk tidak disahkan. Intinya, hari ini kami berikan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena hari ini kami merasa kecewa. Pertama, tidak boleh ada satu pun yang gue jadi tanya sih sebenarnya negara demokrasi di Indonesia ini itu menerapkan demokrasi yang seperti apa. Kita yang vokal-vokal di sini udah menjadi target aparat gitu, untuk dibungkam. Buat apa lagi gitu? Apa yang takutkan sebenarnya dengan kita bersuara? Halo semuanya, balik lagi ke Bincang Politik volume ketiga. Sekarang nih gue lagi ditemenin sama Mas Irgi. Biasalah anak Astat ini. Kenapa sih gue ngundang dia? Karena ya itulah, kita bakal ngebahas tentang pergerakan mahasiswa daerah sekarang atau di era pandemi gitu. Nah sebelumnya kenalin, kalau yang belum kenal, gue Faza sebagai host dari acara Bincang Politik volume sekarang. Jadi terhitung sejak Maret 2020 Indonesia diterjang atau terdampak lah oleh pandemi COVID-19. Nah di mana ya mengakibatkan fasilitas-fasilitas terus juga pergerakan-pergerakan gitu juga istilahnya jadi berkurang lah gitu. Nah di sini gue bakal ngebahas nih sebagai mahasiswa kita terdampak nggak sih oleh pandemi ini tentang pergerakan ataupun yang lain-lain. Oke, ini ngapain dulu nih? Gue perkenalan diri dulu nih. Oke, Sabi. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin gue Adika Irgi Fasan, biasa dipanggil Irgi, mahasiswa Ilmu Politik 2020. Gue di sini berbicara sebagai staf ahli kajian dan aksi strategis BEM FISIP UB. Oke, jadi ini pertanyaannya kemana nih? Oke. Jadi gue cerita dulu kali ya. Jadi aksi pertama gue sebagai mahasiswa itu waktu tanggal 8 Oktober 2020, yaitu mengenai kasus Omnibus Law ya kan. Dan gue waktu itu waktu aksi sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya ya. Karena kalau misalnya untuk aksi sendiri gue bahkan sebelum jadi mahasiswa gue udah turun aksi gitu. Nah jadi waktu sebagai mahasiswa, waktu semenjak pandemi COVID-19, di situ gue juga pertama kali ngerasain namanya konsolidasi. Selama konsolidasi itu karena COVID ya, karena pandemi, kita tuh untuk mencari tempat konsolidasi yang bisa menampung orang banyak tuh sulit banget. Sulitnya kayak selain banyak intel ya kan. Betul, banyak intel nih. Nah, Intel biasanya membubarkan ketakutannya adalah narasi yang dibawa, biasanya takut disusupi tuntutan-tuntutan yang sifatnya radikal atau mungkin sifatnya yang separatis gitu. Nah, kalau selama konsolidasi 2020 ini alasannya tabiatnya baru lagi kita selama konsolidasi. Alasannya ini berkerumun. Iya, melanggar protokol kesehatan. Nah, jadi kita tuh untuk mencari tempat tuh sulit banget, dan kita bahkan udah menemukan tempat yang aman konsolidasi itu masih was-was. Karena kita nggak tahu nih antara kita nih ada yang Indomie telur atau enggak. Nah, itu dia. Jadi kita lagi nggak aman, serius. Nah, terus pada akhirnya kita turun aksi. Nah, alhamdulillahnya nih ini ya, kita masih bisa turun aksi meskipun sebenarnya ya agak aneh juga sih kan, waktu itu kan surat telegramnya sempat terbit tuh bahwasannya melarang dari Kapolri sendiri, melarang untuk entah mahasiswa, pokoknya apapun itu yang sifatnya gerakan sosial turun ke jalan itu nggak diperbolehkan gitu, bahkan dilarang tuh. Tapi pada akhirnya kita turun dengan jumlah massa yang juga luar biasa gede itu ya untuk ukuran Kota Malang, meskipun pada akhirnya ricuh. Seenggaknya
kita tetap bisa turun aksi, cuma ya memang hambatannya di situ. Alasannya soal protokol kesehatan dan lain-lain. Bahkan alasan protokol kesehatan ini bisa dibilang adalah alasan yang bisa dijadikan sebagai tabiat untuk menghalalkan represi terhadap masa aksi seperti itu. Mungkin kalau menelisik terkait kebijakan-kebijakan nih, menurut Mas Irgi sendiri itu udah jelas terkait kayak protokol kesehatan, terkait mungkin kebijakan-kebijakan yang menyangkut pautkan dengan yang sekarang ini, apakah itu sedikit rancu atau emang udah jelas gitu sih? Nah itu aja. Seru juga nih mengenai kebijakan ya. Kalau bisa dibilang tuh kita sendiri gimana ya, mau menjalankan kebijakan itu sulit ya kan? Karena emang yang satu tumpang tindih, terus yang kedua diksi yang ditulis seperti apa tapi penerapannya seperti apa. Betul, rancu. PR, tahu nggak Anda? Di sisi lain kita turun aksi nggak boleh, tapi gubernur kita merayakan ulang tahun di rumah dinas. Gimana tuh? Gubernur Zimbabwe. Iya, jadi ya karena kerancuan dari peraturan itu sendiri, terus tebang pilih ya kan, tebang pilih nih ya. Ini masih jadi PR sih buat Indonesia, buat penerapan peraturan-peraturan mengenai protokol kesehatan. Mungkin ini sih kayak gue pengen nanya sih, kayak mengulas kronologi aja, kayak mungkin kayak sebelum dari aksi itu sendiri dan pasca aksi itu sendiri gimana sih? Pra dan pasca aksi selama pandemi Covid ya. Oke, kalau misalnya pra aksinya sendiri, ini selama yang gue alamin ya, mengenai pra dan pasca aksi yang gue alamin selama ini, kita waktu pra aksinya nih ya, biasanya tuh kalau misalnya kita butuh eskalasi jumlah massa besar, apalagi di era pandemi ini ya, kita harus mempersiapkan matang-matang, benar-benar matang. Jadi kita konsolidasi itu ya, yang kalau misalnya eskalasi jumlah masanya kecil ya kan, itu biasanya kita 7 sampai 14 hari itu udah termasuk panjang ya, biasanya segitu. Ini apalagi eskalasi jumlah besar. Nah waktu itu waktu yang omnibus tuh, karena eskalasi jumlah masanya besar, itu konsolidasi dibuat 2, tahu gue ya, karena gue waktu itu kan belum terlibat di instansi mana-mana. Oh ya sorry, gue posisi waktu itu belum terlibat di instansi mana-mana, jadi gue waktu itu ikut konsolidasi terbukanya aja, dan itu udah tinggal teknis lapangan. Itu berjalan, untuk teknisan lapangannya itu gue ikut sekitar 3 hari setahu gue. 3 hari kita mempersiapkan teknisan lapangan, turun aksi untuk omnibus, dan ya kita tahu sendiri hasilnya nggak ada. Karena ini kalau kritik dari gue ya, gerakan sosial zaman sekarang tuh kita cuma kenceng waktu di aksinya aja, tapi follow up setelah pasca aksinya itu yang nggak ada gitu. Jadi setelah aksi, oke, kita udah puas, Pak, asik nih udah aksi. Tapi untuk mengawal kasusnya, apakah ini isu akan gol atau tidaknya, untuk mengawal supaya ini bisa ditebas habis tuh nggak ada gitu. Nah ini juga kalau kritik gue nih ya, aksi ini nggak hanya di masa pandemi, tapi evaluasi gue selama gue ngerasain tuh aksi gerakan sosial sekarang tuh, semenjak gue ikut 2019, setelah gue pelajarin tuh aksi zaman sekarang itu bukan untuk bersimpati dengan keresahan masyarakat, tapi mereka dari masing-masing organ yang terlibat ya kan memang dalam aksi itu kita butuh keterlibatan organ yang banyak untuk memperkuat bargaining supaya tuntutan ini bisa goal. Nah tapi di sisi lain PR-nya adalah organ-organ yang terlibat ini, mohon maaf, mereka turun, gimana ya gue bilangnya, mereka turun tuh nggak murni untuk menyuarakan keresahan rakyat, tapi mereka fokus untuk ini ya, menguatkan eksistensi mereka, bahwasanya wah, organ gua tuh yang paling peduli sama rakyat itu organ gua. Jadi narasi-narasi yang disampaikan selama orasi itu ya mengatasnamakan organ dia, bukan mengatasnamakan rakyat gitu. Ini belum yang pasca aksi. Oh ya, pasca aksi ya. Oke. Untuk terkait pasca aksi, gua terakhir yang pasca aksi yang
omnibus waktu itu ini sih. Ya itu ya udah setelah aksi udah lepas. Tapi bagus ya yang aksi untuk omnibus ini kita berkelanjutan. Jadi setelah tanggal 8 kita aksi yang ricuh tuh. Ini sempat evaluasi besar-besaran juga sih waktu itu karena ya banyak penyusup dan lain-lain. Tapi kita pengen aksi ini tuh berkelanjutan dan punya bargain yang kuat untuk mengagalkan pengesahan omnibus. Dan setelah tanggal 8 tersebut nggak lama kan disahkan. Jadi aksi selanjutnya waktu itu kita bikin aksi untuk menuntut presiden menurunkan perpres untuk mencabut omnibus law seperti itu. Sedangkan presiden sendiri waktu itu bikin kayak official press release supaya kalau misalnya emang nggak suka sama nih produk ya disuruh judicial review. Dan ya kita tahu lah akal-akalan negara kan ya. Itu dia. Nah kita gak mau tahu, pada akhirnya kita turun aksi lagi tanggal 20 dengan kematangan yang ini ya, mempersiapkan kematangan lebih ya daripada tanggal 8 gitu. Apalagi teknisannya waktu itu. Jadi kita benar-benar fokus ke teknisan yang rapi. Oke, setelah tanggal 20 kita aksi berjalan lancar gitu. Tapi ya tetap outputnya nggak ada. Itu sih permasalahannya, outputnya nggak ada. Terus November ya karena juga atensi masyarakat terhadap omnibus law ini juga udah turun. Ya udah, pada akhirnya orang-orang yang masih peduli mereka hanya bisa melakukan aksi simbolik seperti itu, bahwasanya omnibus ini itu punya dampak yang seperti ini, hanya melakukan pencerdasan. Cuma masyarakat ya udah nggak peduli, orang udah sah. Itu sih menurut gue yang menjadi PR di pasca aksinya. Menyangkut aksi nih pasti kan nggak jauh-jauh lah dari kata-kata represivitas. Yang tau lah siapa yang bertindak represif itu. Nah mungkin ini sih kayak aku menanya sih kayak Mas Yudgi, mungkin melihat tindakan represivitas dari aparat itu tanda kutip karena katanya oknum itu dinilai baik apa malah mungkin citranya jadi mungkin menunjukkan citranya itu jadi citra yang baik kan, itu kan otomatis kan pemerintah kan. Nah itu apakah jadi citra baik atau malah sebaliknya gitu. Oke. Terus terang aja nih, kalau gue bisa bilang ya terlalu mudah untuk mengeluarkan represivitas aparat ya kan. Itu menurut gue adalah salah satu ciri-ciri negara yang menerapkan sistem otoritarian. Mohon maaf nih, gue harus bilang bahwasanya pemerintahan sekarang tuh bisa dibilang sebagai neo-otoritarian ya, karena gampang banget men, terlalu mudah untuk melakukan represi dengan alasan-alasan yang sebenarnya menurut gua sih nggak terlalu urgent untuk melakukan hal tersebut gitu. Kayak nembak gas air mata. Tapi emang ini sih memang gua paham kondisi psikologisnya aparat, apa yang membuat mereka melakukan represivitas aparat. Tapi di sisi lain untuk melakukan tindakan represi ya, itu ada prosedurnya, nggak asal aja. Nah selama ini tuh yang kita bisa lihat sama-sama, mungkin di media nggak terlihat lah. Kita yang turun aksi, kita ngelihat bahwasanya represivitas aparat itu terlalu membabi buta. Bahkan yang gua lihat nih ya, waktu gua aksi waktu itu, kebetulan gua juga salah satu korban. Gua waktu itu kita masa aksi dari Malang tuh berlindung di satu titik evakuasi dan memang banyak masa di situ. Nah, untuk masa-masa yang chaos ini kan posisinya sedang kontak langsung dengan aparat. Ini gas air mata ditembak, diarahkan ke titik evakuasi. Bisa dibayangkan, dan titik evakuasinya itu adalah teritori dari pihak militer yang sebenarnya itu nggak boleh kesentuh sama ya aparat baju coklat ini sebenarnya. Pamong Praja. Iya betul. Itu, dan setelah gas air mata tembak ya, karena menurut kita itu titik paling aman ya, titik safe zone, karena di situ adalah teritori yang nggak boleh disentuh sama aparat baju coklat. Setelah gas air mata masuk ya kita nggak tahu mau kemana lagi. Akhirnya kita di situ terjebak bersama di titik buntu yang pada akhirnya asapnya itu ya kena kita semua. Di situ gue sesak napas dan gue langsung blank, hilang tuh. Jadi menurut gue tuh
sekarang tuh aparat tuh untuk melakukan represivitas tuh udah keluar dari SOP sih. Gitu sih. Jatuhnya aduh. Gue gak bisa berkata-kata lagi karena sepedih itu men, asli. Bahkan kita yang inisiator aksi itu dari awal udah diincer. Itu PR-nya. Jadi gue jadi tanya tanya sih sebenarnya negara demokrasi di Indonesia ini itu menerapkan demokrasi yang seperti apa. Kita yang vokal-vokal di sini udah menjadi target aparat gitu untuk dibungkam. Buat apa lagi gitu? Apa yang takutkan sebenarnya dengan kita bersuara? Mungkin kalau misal pengalaman tadi kan Mas Yudi kan berbicara pengalaman dia. Ya gue gini-gini juga ada pengalaman lah kayak gitu. Mungkin teman-teman inget lah yang kemarin tanggal 1 kemarin yang hari buruh, yang dimana teman-teman ada yang ditangkap. Ini mungkin satunya nih kameramennya nih ditangkap juga nih Mas Guru. Nah itu jadi mungkin kronologinya pas itu ini sih, jadi sekitar pukul berapa ya, mungkin siang itu dari mana, pokoknya baru jalan sedikit, jadi iring-iringan itu depan buruh belakang mahasiswa. Nah di situ tiba-tiba bapak polisi yang terhormat mencegat dengan gagah beraninya kan. Udah langsung itu mahasiswa tuh sampai udah bener-bener stop aja di situ. Udah nggak bisa kemana-mana. Terus tiba-tiba dari belakang tuh udah ada truk polisi udah ada. Terus polisinya juga udah memakai tongkat hitam gitu. Dikelilingin deh itu. Dikelilingin. Terus di depan juga udah ada motor. Udah di situ mahasiswa tuh udah kayak hewan lah itu, tinggal digiring ke truk aja. Itu bener-bener di pojokan, bener-bener udah didorong gitu lah. Nah ini juga yang gua ironisnya itu kayak di media gitu nggak keangkat gitu. Jangankan itu, di situ kan deket jalan Sabang kan, Nah di situ kayak masyarakat itu kayak biasa aja, nothing happen di situ, kayak nggak ada apa-apaan. Padahal di situ itu udah nggak make sense lagi sih. Udah. Ini kalau misalnya bisa berkata kasar gitu kan, tapi ada UTE lah, jadi jangan lah. Gitu. Nah ini pengalaman lu nih yang aksi Jakarta ini menurut gua juga salah satu ini ya ironi baru, karena di sisi lain kita ditahan ya kan, diupayakan untuk tidak aksi dengan alasan protokol kesehatan. Dan juga alasannya katanya itu kan hari buruh kan, terus katanya mahasiswa ngapain sih ikut-ikut kayak demonstrasi buruh ini. Udah sekarang berdasarkan pengalaman kita tidak ada. Makanya Pak, kami diberi kesempatan untuk mencairkan barisan dari tadi kita kasih kesempatan. Kalau udah terjadi siapa yang bertanggung jawab? Apa kalian bisa? Ya kami kan Ya sudah, sekarang ajak aja kelompok Mbak. saya komunikasi dengan Pak Jenderal Suntana. Pak Suntana bilang silakan atur barisan, tertibkan. Ya pasukan Mbak kan? Ya semua. Ya udah, pasukan Mbak. barisan. Udah jangan ajak mahasiswa lagi. Oke? Pak, kami Udah, itu keputusannya. Itu Nggak bisa kayak gitu juga, Pak. tidak sekedar mahasiswa, Pak. Ini mahasiswa sama yang tergabung berdakwah. digebrak. Oh. Ini mahasiswa yang tergabung digebrak. Bukan antar mahasiswa. Perwakilan dari SDBN, Sangkan SDBN. Padahal depannya juga kan kita juga jatuhnya juga ntar buruh juga kan, buruh di kantor, buruh mana, ya pasti itu juga berdampak ke masa depan kita. Maksud enggak pakai lah. Kita aksi di hari buruh, turun sebagai mahasiswa, oke. Dan kita ditahan untuk tidak aksi dengan alasan protokol kesehatan. Tapi di sisi lain, prosedural penangkapan, penahanan dan lain-lain itu tidak menerapkan protokol kesehatan. Betul. Anda tidak lihat videonya di bis, di truk, apakah ada jarak antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya? Ada tidak? Tidak ada lah. Tidak ada. Hewan ditangkap ini. Kayak hewan. Ini mahasiswa apa hewan kurban?
Tuh satu. Terus yang kedua, waktu diangkat ke kendaraan aparatnya ya, tuh, aduh, kalau kalian bisa lihat, gua tanya deh, menurut kalian tuh manusiawi apa enggak? Itu kedua. Yang ketiga, selama di truk, apakah ada aparat yang standby di sana untuk mengingatkan mengenai protokol kesehatan? Nggak ada, karena emang kita ini sebenarnya apa ya? Menurut gua nih protokol kesehatan itu hanya akal-akalan aja buat untuk membungkam suara dari kita. membungkam aspirasi, dan sebenarnya apa yang mereka lakukan pun tidak menerapkan protokol kesehatan gitu. Aneh tidak? Aneh. Apa ya, kontradiktif lah kayak gitu, aneh. Nggak tahu lah, mungkin ya kalau misalnya teman-teman nggak tahu, caranya mungkin di Instagram Bangsa Mahasiswa Fraksi Rakyat gitu lah pokoknya, biar tahu kan, soalnya di media-media mainstream gitu itu nggak ke up lah. Mungkin ini sih apa ya, mungkin apa sih, tadi kan juga dibilang kan kayak mungkin nggak ada outputnya. Nah tapi mungkin apa yang bisa kita upayakan gitu untuk selanjutnya agar dari hasil dari pergerakan kita tadi itu menghasilkan output yang sesuai dengan hati nurani masyarakat atau aspirasi-aspirasi kita lah. Oke. Yang pertama jelas kita kan sekarang kayak dibuat khawatir, kita dibuat takut. Yang pertama jelas tetap berani untuk menyuarakan yang kita anggap itu benar. Menurut gue itu perlu. Nyali itu tetap harus ada. Dengan apapun resikonya itu harus tetap dilakukan. Terus yang kedua, ini sih apa ya, meningkatkan solidaritas antara satu organ dengan organ yang lainnya. Gitu. Ya supaya gerakan yang dilakukan kita ini tuh tidak terpolarisasi. Gitu. Oke, organ A, organ B, kalian punya tuntutan tersendiri nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita pengen punya bargain yang kuat, ya ayo. Ini pendapat-pendapat yang berbeda ini kita elaborasikan, kita turun bersama atas nama rakyat, jangan atas nama organ. Gitu. Terus yang ketiga mengenai pengawalan isu. Kita ini seringkali turun aksi waktu pra dan di hari aksinya itu menggebu-gebu. Tapi setelah itu, setelah kita melakukan aksi, melakukan evaluasi selesai, pasca aksinya, tindakan pasca aksinya nggak ada. Gitu. Kita harus apa, melakukan apa pasca aksinya, itu nggak ada. Sehingga pada akhirnya ya lolos juga gitu. Sama gue mau ini deh, juga mau bilang nih buat anak-anak yang sering ngomong bahwasannya, Gi, lu turun aksi terus, tapi lu kan tahu, ya kan, lu turun aksi itu gak bakal didengar. Buat apa lu turun aksi? Sekarang gini, sekarang misalnya gue sebenarnya juga agak sedikit paham sih. Misalnya sekarang tuh emang kayak pemerintah ini agak tutup telinga mengenai aspirasi rakyatnya. Cuma kalau misalnya kita menyerah, tutup telinga nih, terus kita menyerah, tidak ada aksi lagi selanjutnya, ya ke depan akan semakin seenaknya sendiri gitu. Karena kita udah menyerah gitu. Gimana ya, sekarang kita posisi aksi, kita sering menekan pemerintah aja, pemerintah juga nggak dengar, apalagi ketika kita udah menyerah, kita nggak bersuara lagi, kita nggak beraspirasi lagi, kebijakan-kebijakan ngawur, kemungkinan terjadinya terbentuk juga semakin besar. Jadi apapun itu hasilnya, yang penting tuh di pengawalan, sama jangan pernah kapok untuk terus bersuara. Udah itu pada ini. Mungkin gini sih, kayak apa ya, yang bisa kita lakukan ini mungkin apa ya, yang pengen gue bilang, sebelum alangkah baiknya lah, ini gue hanya menyarankan aja buat teman-teman yang mau ikut turun aksi gitu, alangkah baiknya untuk mungkin bisa mencari tahu lebih dahulu, biar ntar pas di lapangan nggak kayak orang bingung gitu, nggak kayak orang cuma ikut-ikutan doang gitu. Dan juga ya mungkin buat teman-teman yang udah menggebu-gebu pas hari H, menggebu-gebu sebelum pra aksi itu, pasca aksi, ya tolonglah juga masih ada semangatnya gitu loh buat mengawal isu-isu yang udah disuarakan oleh teman-teman sendiri gitu.
Dan juga ini sih ada kata-kata dari siapa ya? Nggak jadi deh, ini di-cut aja. Di-cut aja. Oke, baik. Sebelumnya minta maaf kalau misal ini ada kendala teknis lah, jadi kita harus nge-record pertanyaan-pertanyaan ini lewat Zoom. Oke, jadi ada nih Gi, pertanyaan dari, nggak tahu sih ini dari siapa. Jadi ini pertanyaan Gi. Bagaimana cara untuk mahasiswa yang up sampai middle class ekonomik peka akan isu terkini di Indonesia? Itu Gi, gimana? Ya oke. Kalau buat gue ya, buat teman-teman yang ada di kelas up dan middle itu balik lagi ke ini sih, ke kepekaan mereka dan mereka mau nggak turun ke masyarakat langsung, karena kita nggak bisa mukul rata nih bahwasanya anak-anak yang kelas up ke middle nih adalah anak-anak yang apatis gitu. Nggak semuanya, kadang ada juga mereka yang sebenarnya itu punya rasa empati, punya rasa simpati, cuma cara mereka untuk bersimpati dengan masyarakat itu beda-beda. Nggak melulu harus turun aksi dengan sebagai bagian dari gerakan sosial yang itu bentuknya demonstrasi. Tapi mereka bisa jadi turun dengan memberikan bantuan sosial, ataupun itu mereka ikut terlibat dalam pembangunan di suatu daerah yang tertinggal. Itu menurut gue nggak masalah sih, asalkan anak-anak yang di kelas up dan middle ini selama jiwa simpati dan jiwa empatinya masih ada, mereka pasti akan berupaya kok untuk untuk bisa membantu saudara-saudaranya yang lain seperti itu. Dan bentuk bantuannya, bentuk rasa simpati dan empatinya itu balik lagi seperti tadi yang gue jelasin, bahwasanya nggak semua rasa bentuk simpati dan empati itu harus disampaikan melalui gerakan sosial seperti itu. Gerakan sosial sifatnya demonstrasi ya, gitu. Benar, iya sih, benar juga. Jadi nggak cuma sebatas kita turun ke jalan aja, gitu kita bergerakannya. Oke. Mungkin ini buat selanjutnya itu ada pertanyaan, efektifkah gerakan mahasiswa kalau nggak didampingi badan hukum atau NGO? Oke, baik. Selama yang gua rasain sih, selama ini kita turun aksi itu pasti melibatkan NGO dan LBH ya, karena di sisi lain kadang anak-anak yang turun aksi ini kan juga gak semuanya anak yang melek hukum gitu. Jadi bisa aja di saat kita aksi, kita turun, kita sebenarnya sudah menaati prosedur, dengan prosedur, tapi ada aja yang bisa dimainkan dalam hukum yang itu bisa mengakibatkan entah penangkapan atau represi terhadap bagian dari kita seperti itu. Jadi menurut gua sih, kalau untuk efektif atau enggaknya itu nggak bisa jadi patokan ya, terlibatnya NGO dan LBH ini dalam aliansi suatu gerakan tuh tidak menentukan tingkat keefektifan suatu gerakan sosial. Tapi di sisi lain mereka punya punya peran penting dalam satu gerakan sosial yang itu, dimana kalau di LBH ini jelas ya mereka punya kemampuan lebih dalam pengadvokasian hukum, dan NGO ini mereka punya fungsi sebagai yang memberikan pencerdasan nih kepada masa aksi, entah itu nanti di dalam sama aksinya, supaya grand isu yang kita bawa selama aksi itu gak keluar gitu loh. Narasi yang kita sampaikan itu gak keluar dari grand isu yang sudah kita sepakati bersama. Itu perannya NGO kalau menurut gua. Berarti seenggaknya kalau kata kasar itu seperti ada backingan lah ya, biar nggak diapain sama yang kita mau kita demonstrasiin. Ya betul, karena setiap gerakan sosial yang dilakukan itu pasti ada konsekuensi yang dihadapi sama setiap masa aksi ya. Salah satunya juga ya itu digocek secara hukum gitu ya. Nah menurut gua LBH ini punya peran penting dalam pengadvokasian hukum, supaya para masa aksi ini ketika nanti sewaktu-waktu mereka dibuat licik
dari ini ya, dari sisi hukum itu mereka nggak buta-buta banget, mereka masih bisa di guidance sama si LBH ini. Oke. Mungkin segitu aja sih Q&A dari teman-teman semua nih. Mungkin sebelumnya mohon maaf nih kalau misalnya kita nggak bacain juga, mengingat waktu kan juga. Ini kayak Bung Irgi nih kayak sangat-sangat sibuk sekali nih. Jadi, Waduh. oke. Mungkin ini sih, mungkin buat terakhir karena juga waktu juga udah cukup lama nih kita ngobrol. Mungkin gue minta untuk Mas Irgi buat closing statement terkait obrolan kita tadi. Ya, oke. Kita sekarang berada di masa pandemi yang menuntut kita untuk beradaptasi dalam melakukan segala hal, termasuk juga dalam menyuarakan aspirasi. Menurut gua untuk menyuarakan aspirasi rakyat itu nggak hanya melalui turun ke jalan, tapi banyak yang bisa dilakukan. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya kan. Ini agak sering terucap juga ya, kita sebagai agent of change. Kita punya banyak cara untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Apalagi kita sekarang berada di masa yang sangat modern, ya kan. Nah, ayo kita sama-sama bergerak, ya kan, peduli dan lebih peka terhadap keresahan-keresahan masyarakat. Dan kita menyuarakannya itu gak harus lewat turun ke jalan. Kita bisa memberikan pencerdasan melalui media sosial, ya kan, mengedukasi kepada masyarakat kita, tangga-tangga, ya kan. Mas Irgi, kenapa sih turun aksi terus? Ya itu tugas Anda menjelaskan sebagai mahasiswa gitu. Karena kita sebagai insan akademis juga turun tuh, kita melakukan segala tindakan tuh harus ada landasan berpikirnya gitu. Nah ya turun tinggal turun, ya agak malu juga kalau misalnya ketika kita melakukan suatu hal sebagai insan akademis begitu tanya, lu ngapain turun aksi? Ya nggak apa, ya mahasiswa tugasnya turun aksi doang. Sedangkan substansi dari isu yang diangkat nggak tahu. Itu menurut gua cukup malukan. Tapi meskipun sebenarnya kesadaran dan punya empati untuk turun aja itu menurut gua juga udah bisa diapresiasi sih, karena ya betul. Jadi seenggaknya kalian masih punya jiwa empati lah, meskipun kalian nggak paham substansi isunya. Tapi kalian tergerak untuk panas-panasan, ikut bersolidaritas dengan masa aksi, itu gua salut. Dan gue juga mengecam keras terhadap orang-orang yang menghina teman-teman yang tidak paham substansi tapi turun aksi. Ya balik lagi, seenggaknya mereka tuh empatinya udah jalan gitu. Tinggal PR-nya adalah ya menguasai dan memahami terkait isu yang diangkat. Udah itu aja sebenarnya. Oke. Ya apapun itu, semoga kedepannya pergerakan yang dilakukan masyarakat ini bisa memberikan tekanan yang cukup kuat kepada pemerintah. Kita sebagai oposisi terkuat, yaitu masyarakat sebagai pihak yang check and balances paling objektif itu menurut gua ya masyarakat itu sendiri, karena mereka yang merasakan output dari kebijakan yang dibuat sama pemerintah. Semoga kita bisa memberikan bargain yang kuat untuk menekan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat gitu. Mungkin gini ya, gue juga shout out buat teman-teman yang udah menyediakan waktunya nih buat turun aksi gitu. Tapi gue tadi kan hanya menyarankan aja untuk mungkin sebelumnya biar bisa bicara lebih tahu lagi lah gitu. Nah gue malah mengecam yang dia nggak ikut aksi, tapi dia malah menanyakan kenapa sih lu ikut aksi. Itu dia yang gue tanyakan. Masalahnya gini, mahasiswa itu harus berjiwa kiri karena kita kan masih netral. Kalau misalnya nanti itu sudah kuliah masih kita berjiwa kiri, itu namanya nggak punya otak. Itu dia. Mungkin sekian dari gua sama Mas Irgi. Sebelumnya gua lagi di Malang, ini lagi di Nakwa. Ini gua tumben-tumben aja nih gua tag di Malang. Jadi itu sih dari kita. Mungkin buat kolega politik yang mau komen di bawah, silakan aja komen, dan jangan lupa klik like and subscribe, dan juga share ke teman-teman lu yang lain buat buat tahu lah gimana sih Indonesia ini sekarang gitu. Mungkin
Jangan lupa follow Instagram saya. Kalau misalnya mau tanya-tanya boleh DM aja @adirgy10 ADIRGY10. Sip. Oke, langsung aja teman-teman follow, dan juga jangan lupa juga follow Instagram Young Politik, Facebook Young Politik UB. Dan mungkin sekian dari gue sama Sirgi. Ciao.